Baik, di video ini kita akan melanjutkan dari relasi one-to-one kemarin. Jadi kita akan coba jalankan kembali aplikasi kita. Coba ke run main.go, jangan lupa masuk ke dalam directory project terlebih dahulu. Oke, allow akses untuk firewallnya. Dan coba kita akses melalui Postman di sini. Jadi kita get user. Oke, kemudian ini kita close terlebih dahulu ke locker. Kita send. Ini yang akan kita dapati. Kita akan dapati logger beserta data usernya. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan user dengan data loggernya seperti itu. Di sini kan tidak ada data loggernya. Jadi langsung saja kita buka kode editor. Kemudian pergi ke bagian user. Jadi di sini kita bisa tampilkan yang namanya data logger dengan cara seperti ini. Logger, kemudian tag JSON, kemudian logger. Oke, seperti ini harusnya. Hanya saja di sini tidak diizinkan oleh Sigo-nya, jadi kita bisa lakukan seperti ini. Di sini akan saya buat satu buah type. Namanya adalah logger response mungkin. Struct. Kemudian isinya yang perlu kita ambil adalah ini saja. Jadi tidak perlu kita menampilkan usernya juga kembali, karena usernya sudah ada di level paling awal. Jadi ini bisa kita mungkin hapus untuk bagian sininya, dan di sini juga, serta di sini. Nah, kemudian ini akan kita gunakan di sini. Oke, kemudian kita perlu ke bagian user controller. Lalu di sini kita gunakan preload logger. Nah, seperti itu. Coba kita tes. Buka terminalnya. Ini saya exit terlebih dahulu. Go run main.go. Allow akses untuk firewallnya. Kemudian coba kita tes kembali di Postman. Send. Dan yang akan kita dapati satu buah objek logger, hanya saja datanya belum ada. Nah, di sini si GOM tidak bisa membaca struct ini. Jadi kita perlu namanya mendefinisikan atau mengimplementasi daripada tabel name yang akan kita gunakan. Jadi GOM akan mengira tabel name-nya nanti adalah logger responses seperti itu. Nah, sedangkan kita inginnya si struct ini mengambil dari data logger ini. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Mungkin buat satu buah function. Nah, kita panggil, kita implementasi seperti ini caranya. Itu tabel name, kembaliannya adalah string, kemudian kita return kan nama tabelnya, yaitu loggers seperti ini. Jika teman-teman ingin membaca tentang hal ini, bisa pergi ke bagian dokumentasi, kemudian di convention ya. Nah, di sini juga sudah ada contohnya.
Jadi kita akan mengambil atau mengimplementasi dari interface tabler yang sudah disediakan. Jadi caranya seperti ini. Jadi coba kita jalankan kembali ke runman.go. Nah, di sini locker responses tidak ada. Nah, jadi kita allow access dan coba kita buka Postman kembali, kita send. Dan di sini kita sudah dapati data lockernya. Jadi di sini ada locker, ID, kode, dan user ID. Nah, di sini untuk user ID mungkin kalau kita tidak ingin tampilkan karena user ID ini sebenarnya sudah ada di sini kan, ada ID-nya. Jadi mungkin kita tidak perlu tampilkan, maka caranya cukup mudah. Kita pergi ke sini, untuk JSON-nya kita buat seperti ini. Oke, sudah, dan coba kita close dan jalankan kembali. Lalu allow access juga. Dan coba kita tes kembali, send. Nah, di sini kita dapati sudah seperti yang kita inginkan, itu ID dengan data lockernya. Nah, mungkin cukup untuk video ini. Cara menampilkan data locker untuk get user. Jadi kita akan menampilkan data user serta locker yang dimilikinya. Dan untuk locker pun jika kita sudah bisa mendapati data locker beserta data usernya. Hanya saja coba kita lihat, di sini kita dapati satu masalah lagi, yaitu untuk user. Di sini dia akan masuk ke dalam lagi, yaitu ada level data locker. Padahal data locker sudah ada di objek atasnya. Jadi coba kita buat satu buah struct tersendiri untuk responnya. Jadi kita buat di sini satu buah type user response mungkin. Kita buat isinya sama seperti ini. Hanya yang kita butuhkan ID dan name supaya tidak masuk ke dalam sini kembali. Dan ini mungkin kita hapuskan seperti ini. Dan jangan lupa kita implementasikan interface daripada tabler, yaitu kita akan mengambil function table name-nya user response tabel name seperti ini, mengembalikan string, returnkan nama tabelnya yaitu users. Oke. Kemudian kita akan gunakan ini di locker model, tentunya di sini. Pas tekan, kita save. Lalu kemudian kita jalankan ulang. Kita buka Postman dan coba kita send yang mana sebelumnya seperti ini. Dan yang akan kita dapati seperti ini. Oke, datanya sudah rapi. Kita get user kembali. Di sini juga datanya sudah rapi. Seperti itu. Selanjutnya yang akan kita lakukan di video selanjutnya akan buat yang namanya one to many. Jadi di sini saya juga sudah membuatkan satu buah respon request dan respon requestnya ya, HTTP requestnya menggunakan Postman. Ini ada untuk post, yaitu nanti kasusnya itu adalah satu user memiliki banyak post dan satu post hanya dapat dimiliki oleh seorang user. Seperti itu. Mungkin cukup untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.